Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi wa amadana bi ashabihi amin. Yang dimana dari Faqad naqam hadhil a'dada kullaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya feedback. Jadi kalau karyanya Imam Al-Ghazali ini apa namanya naratif, titik komanya itu lebih sulit. Ada yang deskriptif yang pas sholat kayak Alasa, konsa, aksamu, enggak. Jadi yang mufasalah itu lebih mudah. Naratif kayak gitu kadang pas. Bahkan naqul hadhil a'dada kullaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentang ini ya, sholat-sholat kafir sunnah-sunnah. Salah satunya sholat arba'an al-sihsan al-samaniyah. Yang berkata ini dari disebut. Saking ulama Arab sholat itu apalnya itu arba'an. Duanya itu merupakan itu luar biasa. Sombongnya bukan luar biasa, kalau bisa sombongnya. Bisa istiqomah 2 rakaat itu luar biasa. Ulama membiasakan arba'an al-sittan al-thamanya. Ulama semuanya ini 2 ya. 2 rakaat. Dan kalau 6 3 kali salaman, kalau 4 rakaat 2 kali salaman, 8 4 kali salaman. Bapak tadi ada dari Rasulullah SAW. Dan semuanya aku menukil ini jumlah seluruhnya dari Rasulullah SAW. Wassalatul utamina sholat iku khairun min haqi kulluha. Kesia sekalian yang kuih sholat paman maka sopong sya'akan kesahkan sopong Balias takfir mangka becik hakim sopo simah paman sya'a dan sopong kang kesahkan sopo ikiman Balias takfir maka becik ini sopo ikiman. Sholat itu bagus semuanya, maka barang siapa yang dia mampu berkehendak, maka kalau dia punya kemampuan, apa ya? Dan boleh juga kalau dia cuma mampu kecil sedikit, maka sedikit kan. Walaysa bainatul isyamsi man kawala bainatul isyamsi dalam antarane terbit matahari, maka tidak ada di dalam waktu antara terbitnya matahari wazawali dan kingsirne opo matahari roti batun sholat rawatib minas sholati saking sholat illa hadihi angka iki kuya tadi Tuhan pama fadu angka maka orang yang keutamaan saking sholat atau saking hadihi min al-qati saking piro-piro siro alaka maka tetap berisi di dalam iki al-qat al-halatin utawin papat piro-piro tingkah. Jadi nggak ada salat rawatib ya kama alimna wa kama arafna wa fahimna anna salat rawatib salat rawatib itu terjadi karena adanya salat wajib fardhu lima. Ada rawatib qabliyah ba'diyah dimaksudkan. Nggak ada salat laisa laisa salat baina tulu'i syamsi wa zawali syams, antara terbitnya matahari sampai matahari geser kincir ke arah barat, maksudnya dari arah min fa'alil istiqor, dari titik nolnya atau tata bayangan itu namanya waktu istiqor.
Oh istiwa itu. Nah kalau sudah Jawa itu 1 derajat pun atau 1,0 derajat 0, sekian derajat pun sudah dikatakan Jawa. Asalkan hijir ke arah Kulon. Nah, gak ada keutamaannya daripada sholat-sholat ini dari waktu-waktu ini, maka mestilah bagi kamu ini di dalam waktu-waktu tadi itu 4 tingkat. Pertama, al-halatul ula, utawi tingkah kang kaping awal. Adapun tingkah yang pertama yaitu al-afdal kang luwih utama. Antu syarifa yang nasaruf akan siro ru'in awqat pitolak bil ilmi nafi ing dalam ngalah ilmu aman fakat ini ing dalam agama dunal kubudi lain maring atau ing dalam lebih berlebihan alladzi apa ini mana kapul orang akabun nas alladzi akabban nasa yang melazimkan ke manusia. Siapa sih kudul ini? Alladzi akabban nas yang melazimkan mewajibkan ke manusia alaihi atas dirinya atau atas si iman. Wasamau dan orang-orang menatainya kepada si ini ilman, aliman apa ilman? Oh, maya sih ilman. Kayu misi dari ban madu. Iya. Jadi ini masih bayat atau penjelasan dari akab nas, dari akab nas ada itu. Wasamau dan menamai orang-orang ini untuk pada siapa ini ilman. Oh, ilmu jangan sakti, kesaktian, itu ya. Emang berulang-ulang. Jangan ilmu itu. Jadi yang pertama apa dari waktu-waktu tadi selama dari mulai pada subuh terbit matahari sampai dengan waktu zawal, apa yang utama yang pertama? KBM kegiatan belajar mengajar. Itu yang sudah dilakukan. Iya. Nah, ini istirahat pertama jangan langsung lalu langsung udah lama sekarang Ustaz udah jarang merhatiin lagi masjid ramai. Kalau dulu tuh ada panglima sholat subuh Sarwon. Beliau ini Sarwon itu sangat istiqomah dalam sholat karena beliau sangat meyakini duha itu bisa mendatangkan rezeki. Semenjak saya tahu kalau sholat duha itu bisa mendatangkan rezeki, bisa bawa duha, sejak saat itu saya nggak pernah duha lagi. Karena khawatir anggapan duha itulah yang menjadi sebab datangnya rezeki. Padahal yang ngasih rezeki solo Muslim. Tapi ya bukan berarti itu alasan saya. Itu bukan sebuah alasan untuk Anda tidak sholat sunnah. Duha adalah perintahnya Nabi Muhammad SAW, sunnah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan apa? Harus ramai lagi. Tapi besok mulai kalian besok mulai KPM. Nih kita akan mengamalkan sunnahnya Rasulullah yang diajarkan oleh thariqahnya Imam Al-Ghazali dari kitab apa? Al-Aqidul Budiyah, Al-Aqidul Budiyah, syarah apa? Bidayatul. Silakan duduk lagi, kasih. Besok masuk kelas terus nundutan wae, mau paham puasa ada lapar. Makruh wae bawaan dari kira dibayangkan pikiran teh skala muda. Es krim yang minimal orsor
cangkolai marjan wa khairuhu. Sekalinya pengen ikhlas puasa ya jaros qaddaqal jaras fabana aja al waqtul istirahat dakal jaras lil bukhul yazunnu aw yaz'amu annahu waqtu al-ji'an waqt lil istirahat panama wa kharajatil lum'ah di kafir. Nah kita lihat besok ya. Nanti cek yang kelasnya. Masalah awal, gimana kelas 1? Ada berapa kelas penjelasan? 123. Apa 1 A B C? 4 kelas. Banin, Isnen, gitu ya. Banin 3 kelas. Banin 4 kelas, banaknya tinggal kelas haji. Repot di bagian pengajarannya. Nanti yang paling utama kata Imam Ghazali adalah mentasarufkan waktu kita ini untuk thalabul ilmi nafi, bukan thalabul ilmi infudul. Thalabul ilmi nyari pengaruh atau melebih-lebihkan supaya orang punya anggapan wah dia saja Ustaz Ajis pakai nama tiap kali dia sekali pandang dia langsung tahu isi hati bukan Ustaz Ajis padahal googling cari tahu dulu orang ini makanya jadi dukun tukang tipu juga siapa yang ini aja pelang di depan rumah buka praktik perdukunan ya standby 1 kali 24 jam sehari 24 jam siap melayani ya, padahal itu cuma cocok lagi saya tahu kamu lagi sakit kelihatan mikir lagi manggil lagi makanya dia sakit kan tolong pilih Al-Qur'an. Jadi bukan ilmu itu yang kita cari adalah ilmu yang bermanfaat. Dari mulai besok ini. Kemudian wal ilmu nafi'u dan ada ilmu yang bermanfaat wa ma yazidu fi khaufika iku perkara kang nambah-nambah fi khaufika ing dalem kudine sira yang bisa nambah rasa takutmu minallahi ta'ala saking Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa yazidu fi basiratika lan nambah-nambah fi basiratika ing dalam pandangan atine sira dalam nambah kuatnya pandangan batinmu bi'uyubi nafsika kelawan aib-aib nafsu atau diri sira wa yazidu lan nambah-nambah fi ma'rifatika ing dalam ma'rifat sira ma'rifat bi ibadati rabbika kelawan ibadah saking pangeran sira wa yuqallil lan ngidik-ngidik sapa man min rubbatika saking demene sira di dunia ing dalam dunia wa yazidu lan nambah-nambah fi rubbatika ing dalam demene sira bil akhirati dalam kampung akhirat wa yaqaulan ka akan opo iki ilmu nabi basirata ing pandangan ati sira bi afati amalika kelawan cacat-cacade saking pira-pira amale sira hatta tahriza sehingga ngaraksa sira hatta sehingga tahriza ngaraksa sira
minha saking al-fatihah amalin, saking cacat-cacat awan-awan amal sih. Wayut tolli antara sehingga namunculkeun ka anjeun asiro alama kaidi syayatin alama kaidi syaitani ingat ase tipu daya syaitan wa gururi hilang sama tipu daya setan wa kaifiyatin al-misi trik cara-cara talabusnya atau ngehinggapinya apa syaitan ala ulama isu'i ingat ase ulama kang ampun hatta arodo sehingga tojair atau kontradiksi hum ing ulama isu lima katil apa itu lima katil lain alat lima katil lain saking atau kadue penduli Gusti Allah Ta'ala harek mahalur Allah wasukti lan penduli Gusti Allah sama sukti hai bisa kira-kira akan mangan sopo ulah masuk akan mangan sopo iki ulah masuk dunia dunia bidini kelawan agama wal akhiratu lan dadi akan sopo iki ulah masuk al ilmu dari atas ikut dari atas di sini itu bilangan atau jadi fasilitas dunia wasilah watakhudul ilma dari atas wasilatan dan wasilah perantara ila akhdin maringam ilmu untuk memanfaatkan ambil dunia sebanyak banyak wa qatarruhum lan gawe benih-benihum wa qatarruhum mawalis salati wa takhudul ilma dari atas wasilatan ila akhdil amwal ada titik alifnya ila akhdil amwal salatini mari ngambil piro-piro hartane para raja, para presiden, bupati jengku wa akli amwalil awqafi lan mari mangan harta wakaf isindiran keras Imam Ghazali jeung ulama-ulama anu teu sieunkeun akhirat yang menambah ilmu bukan yang menambah takut akhirat wal yatama lan mangan hartane piro-piro wong yatim wal masakin lan hartane piro-piro wong kang miskin wasarafa dan tuluy ngasorongkeun dia manjangkeun atau ngalamunkeun setan membuat dia melamun himmatahum atau membayangkan himmatahum cita-citanya ulah masuk tulana hari yang sepanjang siang kasih ulah masuk ila qalabil jahi maring nalak kedudukan ngalap jabatan, ngalap mencari pengaruh, mencari penilaian manusia, jabatan, kedudukan, wal manzilati dan mencari keagungan, keluhuran, manzilah kedudukan yang dicarinya di qulubil khalqi dalam hati-hatinya makhluk. Nah itu hati-hati ya anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali mengatakan apa itu ilmu yang bermanfaat? Banyak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa nambah takut kamu kepada Allah. Ilmu mata. Kalau kamu sampai hari ini gak nambah takut sama Allah, berarti ilmu kamu harus dipertanyakan lagi. Ya. Ilmu yang manfaat atau tidak.
Kalau kamu makin hari makin tambah takut kepada Allah, makin banyak ilmu, makin belajar sama ustaz-ustaz yang berbeda-beda, terus tambah takut sama Allah, ilmu. Tapi lamun anaknya adalah semua kayak lain itu mah. Ngomong intinya kumaha cek syahwat hati nawe barjeng tuh kayak. Artinya dia nggak punya setir. Dia nggak punya kendali dalam kolbunya karena kotornya kolbunya. Yang mengendalikan dengan kolbunya yang kotor, dengan kolbunya yang kosong, tanpa ada dasar, cuma hanya mengikuti apa kata syahwatnya, ya sudah. Yang ada bukan ilmu yang bermanfaat dalam dirinya yang bisa menghambat takut kepada Allah. Kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa nambah basirah. Basirah itu mata pandangan batin. Mata pandangan batin yang bagaimana? Yang bisa menilai, menyadari, mengetahui segala aib kekurangan diri. Kalau ada orang mengaku-ngaku punya mata batin, tapi yang dipakainya diobrolinnya cuma sekedar ngobrolin jin, itu bohong. Yang itu bohong. Karena orang yang benar-benar punya basirah, tajam mata pandangan hatinya, dia masih banyak. Yang lebih banyak dia lakukan adalah mencela dirinya, karena banyaknya air dalam dirinya. Sampai dia mau menyisihkan sebagian waktunya untuk terus mencacat diri. Dalam kesendiriannya dia menangisi dirinya. Berarti itu tanda basirahnya mulai hidup. Qad asyraqat basiratuhu, telah nampak menyala abangku. Apaan kakanda? Menyala itu abangku. Menyala basirahnya. Basirahnya menyala. Jadi basirah itu perkara yang latifatun. Apa? Latifah itu yang lembut. Gak bisa kira. Bukan basirah itu pandangan hati itu kemudian di hati ada mata. Anda bisa menyadari kelemahan, berarti Anda basirahnya lemah. Kalau Anda yang dipandang dalam diri itu kelebihan berarti basirahnya mati. Oh saya hebat ya. Oh saya kaya ya. Oh kayaknya tidak ada orang yang lebih hebat di berbisnis dari saya. Nah ini anak buahnya hampir online, firman. Pak RT lain, kafir online masih kafir mama, kafir lanjut. Masih ada kerabat ya mungkin, Ramses Ibu Ramses II kan? Ada paling bahwa kita ini sebetulnya selama ini memiliki sifat-sifat yang itu tadi. Nambah ilmu bukan nambah buat basirah, bukan nambah bagus basirah. Ustaz dan sabunan sore ini yang ngaji siapa coba? Mau baik, padahal di sini yang paling alim mau bukan? Paling alim. Mafia slow siapa yang mengajar yang kita punya satu dilalang kau ya? Dia malah yang nambah GR lain, bukan supaya nambah GR, tapi ini kehadusan dunia. Alhamdulillah musim transfer kemarin di musim transfer tahun 2003-2004 tadinya mau mendatangkan Cristiano Ronaldo, tapi berhubung Cristiano Ronaldo itu nggak relevan kalau turunnya pesantren, terus biaya transfernya salahnya juga cukup mahal. Maklum awalnya habis main Master League gitu, jadi boleh. Kalau Master League jam 10 sampai zuhur, alhamdulillah kenyang. Yang ada stick di mana? Yang lain baik sih. Didatangkan pada musim 2023-2024 karena kebutuhan pengajar kitab kuning yang mungkin harus lebih ekstra dan lebih intens dari sana.
Suatu ketika sama persis di bulan Ramadan begini yang semuanya lagi live di rumah baca kitab. Mas Umar tahun kemarin tuh nonton live saya. Ini siapa ini yang fotonya nggak jelas ini? Anak komen dari bawah temennya, Mas Umar Ustaz. Sopo jenenge Mas Umar? Mas Umar iki santri Nurul Fajri angkatan berapa? Izzatir bukan. Angkatan Izzatir Rosad berarti tahun berapa? 2000 SMP-nya, tapi dia lanjut ke Brebes, Bumi Ayu, ke Al-Hikmah, pondoknya Ustaz Robi dulu. Hanya enggak kata kayak Ustaz Robi sama. Kalau mau menciptakan Ustaz Robi, nah ini. Kalau mau nyari ciptakan Fir'aun, ya sisanya yang lain. Dalam kawan ini masih terkenal. Yang sorokan kita beli ke siapa? Ustaz Robi sama Ustaz ini ya. Pelatih sikap kayak gini itu susah, kecuali karena ada insol. Apa? Insol. Jangan dipikir saya nggak pernah ngalamin ini, malah di tengah orang lagi pada main semua saya harus menyisihkan waktu karena saya ini jadi ulama cita-cita. Ya walaupun nggak kesampaian jadi ulama ya minimal RCB bos saya. Ini bos sampai ke Olin bos. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah atur kepada Allah, nambah pandangan batinnya sehingga maksudnya diri. Oh saya nggak mampu apa, saya kalau ada murid nyari ilmu yang ada nambah suudon sama guru, nambah jelek sama guru, hubungannya nggak bagus dengan ikhwan sesamanya. Pertanyaan itu ilmu manfaat itu. Pertanyaan aja. Refleksi diri. Ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga adalah ilmu yazid fi ma'rifatika. Ya. Bi ibadati rabbika. Bangun pagi, iftar menekar. Nah iftar cepat itu Ustaz. Betul kalau nggak sholat berarti dia ma'rifatnya udah mulai senang karena kenal. Kalau kata qala syair gimana? Qala syair bagian tak bisa kena ajib tak apa. Karena itu lagu masyhur di Namsihi. Isuk lagi kalau para kalau Ustaz, ancan sholat dua, ancan sholat isya, jadi isuk-isuknya usaha mati ku sholat. Ini wajah itu wajah dari Fathullah Sama. Di saat yang lain fitness, yoga, air menggatrik, cince, main loncat-loncatan pakai karet ini. Dia mau olahraganya itu pagi-pagi tuh. Wajah itu wajah dari Fathullah Sama. Karena Allah maha inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu. Oh sholat itu dengan rasa harapan kata tuh itu isuk-isuk itu. Kenapa? Karena yazidu bi ma'rifati. Nambah ma'rifat, kenal ke Allah. Nggak ada hari ini pagi ini yang saya butuhkan kecuali dengan dia Allah. Nggak ada yang saya butuhkan pagi ini kecuali rezekinya Allah. Nggak ada pagi ini yang saya butuhkan ma'rifat. Nggak ada pagi ini yang saya butuhkan kecuali penjagaannya dia. Nggak ada pagi ini yang saya butuhkan dari makhluk manapun kecuali daripada pertolongan
pengetahuan serta pemberian ilmu yang manfaat dari Gusti Allah Al-Khaliq yang menciptakan. Makrifat itu namanya bukan dibuat-buat, asli muncul dari tadi basiro. Makrifat itu pun anak buahnya juga dari basiro. Qalbun bukan yang ada dalam makrifat. Sononya butir-butir yang bentuknya dari sirrul asrar kita, dari sir yang kita perlu dilatih. Makanya dikir sebenarnya la ilaha illallah. Abdul dzikri la ilaha illallah. Aku di sini saya ketika pengen dapat untung la ilaha illallah sebenarnya. Syukur dapat talqinan dari guru, ditalkin guru. La ilaha illallahnya hasil talqin guru. Oh, kita tahu kita masalah la ilaha illallah di sini. Bisa ngarang gunung Ciremai yang berjabungnya la ilaha illallah di sini bisa ngarang. Tapi la ilaha illallah bacaan ente enggak. Iya. Tapi lumayan lah gitu kayak yang mengucapkan dari jam malam ke mana pikiran Allah, maka sok kesal, sok dulu kayak santai gitu. Mereka pikir, mereka mirip jika kita lakukan. Santri kan mereka mirip deh. Santri kan mereka nael misalnya. Kalau kalau berikan, kalau pikiran, kalau lamun kemana-mana ayat balik. Tapi mengimpi kalau pelan-pelan masih real. Ilmu yang bermanfaat juga, ilmu yang menyedikitkan rasa cinta. Ya, makin mengecilkan rasa senang, rasa cinta pada dunia. Bukan berarti harus semuanya dibenci dunia, ada salah paham. Tidak menyukai dunia, karena saya harus benci kepada dunia dan segera pindah ke Saturnus. Hidup di bulan, mana gitu. Realistis, weh, nama ada cicing di dunia. Waduh, itu perawakannya. Enggak deh, weh. Jadi ngaji anu bener mah ngaji anu tambahkan. Sok bae kitab narawan trek matematika tadi fisika tapi fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia bisa nambah rasa takut ke Allah gitu kan. Maka semakin apa namanya ilmu padi pamanku. Apa ilmu padi pamanku. Menyala abang, apa agam kakanda? Ya. Ilmu padi itu gimana? Semakin tambah ilmu, semakin melun. Lain nambah ilmu, nambah edek nambah. Mana sok mau jago bahasa? Datang ke acara umum hajatan jeung santri babaturan teh aya baturan sareng ilmu padi bisa bahasa Arab, anta minta enak. Bahasa Araban ayo, BKDG batur bahasa Arab. Padahal kita orang Arab asli kabeh ngarareun dia. Bilang kabane itu dari sorok nanguna goreng patut. Aya begitu. Nah, ampi waki. Iya, jis. Kinjir na kinjir. Maksud hati dia ingin mengatakan kirim ya. Kan pengalaman anaknya pernah ada di usia Anda, oh pernah. Emangnya saya nggak ngalamin di usia Anda? Iyalah. Sahabat saya Ustaz Sulaiman, Marhum, ini dari kecil bahasa Araban dari mana-mana. Habib Haidar dia masih zaman pakai celana sontok. Habib Haidar dia pakai motor bebek. Habib Sule, Habib Haidar tempat karena Habib Haidar nggak akrab, temennya Ustaz Sule sebagai aja. Ustaz Sule itu kan sirkoan,
Hari pulang teh beda teh baturan deui warta sasuk. Jadi dibawa ka mana we ke ujung dunia sia. Saat sule ka mana we Habib Bedar mah anakol. Enggak saya awak nama jibril 3 itu. Ada saking mukbang ada jagoan kana mukbang. Kalau kana mukbang. Kacamata di baheula kandor lagi. Dalam bukan maksud apa, betul aslinya memang beliau ini gawe ekspor. Nah, dari dulu tuh saya tahu pergaulan kita segitu. Ngalamin jadi santri, sombong, pulang dari nyari ilmu ke liburan pertama semester pertama kelas 1. Apalagi anak intensif kan. Waki di sini mah nggak ada waki ya. Di saya mah ada bahasa waki itu brengsek. Medis kadang waki. Jangan kayak gitu. Wah ini mah udah harus uang luar buka di berapa? Harus persiapan nggak? Buka dulu. Berarti beresin berapa? Masalahnya ini enggak capek nih. Jadi pengen cepet-cepet cakap ini. Dia udah biasa deh. Jangan ilmu yang bisa Anda dan juga bisa nambah kecintaan dalam urusan akhirat. Dan termasuk akhirat itu pintu awalnya apa? Pintu awalnya akhirat apa? Mat, Ustaz Sulaiman sudah masuk di gerbang awal pintu akhir. Ustaz Sulaiman mah udah ketemu dengan perkara nggak ada rasa takut. Menturang sieun kana maot teh. dapat benar cinta dulu. Nah, salah satunya disebut al-wahan penyakit pada zaman Nabi itu zaman Nabi dulu ada penyakit namanya al-wahan. Apa al-wahan itu? Al-wahan itu adalah hubbud dunia wa karahiyatul akhir. Senang dunia dan benci kepada karahiyatul maut. Karena itu benci kepada urusan-urusan yang bersifat akhirat. Akhirnya gak pernah melatih diri untuk membiasakan zikrul maut, eling anak kemati, harus dilatih eling anak kematian. Dan kematian adalah perkara keniscayaan dan mutlak akan terjadi kepada siapa? Raja-raja dari apa? Sekarang ada benar tadi Al-Ustaz. Kalau anak apa yang cintai kalau Indonesia. Raja-raja mati, orang miskin mati. Apa itu? Tukang ngawat mati, tukang nyeser mati, sasaku koperasi di bandara santri-santri makanya dari sekarang harus dipersiapkan dengan cara mencari ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tahu wasyarataka bi'afati amalika. Bisa membukakan basiroh Anda yang mutlak, yang terkunci sehingga terbuka oleh ilmu yang bermanfaat. Apa tandanya lagi basiroh kalau sudah terbuka
password kayak passwordnya. Tandanya adalah bagaimana mampu mengenali keburukan amal-amal kita, menyadari. Cuma di sini yang nggak pernah merasa salah kalau bikin salah. Tuh, dengan aku pada sama. Aku lah. Cuma di sini kalau bikin salah tapi nggak merasa salah siapa? Subhanallah, manusia mulia semua. Cung di sini kalau punya kesalahan sama temennya nggak pernah minta maaf, cung. Subhanallah, manusia mulia semua. Jangan-jangan di sini semuanya para nabi ini. Ataukah para malaikat? Sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun dalam kehidupannya. Cung di sini yang banyak dosa dan banyak salah dalam setiap harinya, cung. Apakah ini setan semua? Yang senantiasa membuat kesalahan terus-menerus? Tidak juga. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa menjaga hamba dari perbuatan tadi. Jadi setelah menyadari, dia mampu menjaga diri dari perbuatan tadi, keburukan. Dia salah karena dirinya melakukan kesalahan. Coba. Menjalankan makan dari pagi kira-kira buat kesalahan apa aja? Makruh, tadi ada makruh nggak? Gara-gara puasa, simbol ada nggak tadi pagi? Marah-marah ada nggak? Kesel sama teman tadi pagi ada nggak? Kusuk sental. Apalagi kesalahannya terus buruk. Jom yang mudah-mudahan. Jom yang kurang-kurang ngebuk padahal kalau cairan di kaki dosa. Orang babe yang stop. Kalau dulu dari tadi perasaan istighfar kan teman batal lagi istighfar ya. Soalnya biar panggilannya dalam dosa. Jangan masalah orang dari sudah. Ya, jadi menyadari kesalahan itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Wa yudhiyaka ala makani syaitan, menjadikan kamu melek, menjadikan mata kamu terbuka terbelalak tahu. Ini setan lagi. Setan terjebak saya nih. Oh, di situ jebakan setan. Nggak bisa. Belok ke sini. Pas belok ke sini adalah jebakan setan, belok ke sini. Setan nanti bisa kurang. Andainya kita udah punya ilmu yang bermanfaat. Tapi rata-rata dari kita masih juga terjebak oleh jebakan setan. Nah, jebakan di sini nih. Apa yang gelis? Kira-kira ayah dirinya kasih gol. Gol makanya udah balik. Lewat situ nggak tertarik. Junet di situ. Junet itu nggak pernah menghisap baunya wanita. Jadi asing sekali bagi Junet itu kawan. Yang terjebak itu yang dia wajah-wajah gambaran yang lain. Cara ini gambaran. Kita setan berenang. Itu tandanya bersirah kamu belum terbuka. Ghazali kasih isyarat kasih. Kalau ilmu bermanfaat, basirahnya terbuka. Kalau basirahnya terbuka, dia menyadari mana kesalahan, mana kebenaran, mana itu daya syaitan, mana ilham daripada nabiyin dan ilham dari malaikat. Gitu. Tapi kalau masih sembrono kita, masih bikin salah, mau pertanyaan, jangan kita tidak punya ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia menyadari wakaifiyat italbisihi, dan dia mampu menjaga diri dari mengetahuinya kaifiyat trik cara
bagaimana setan bertalbis ala ulama sufi atas ulama sufi. Ulama sufi itu ini nih, belakangan ramai bener. Ada orang itu saling baik, kata si A, si A itu ulama sufi, kata si B, si A ulama sufi, kata si A, si B ulama sufi, kata si C, si A ulama sufi, kata si D, si C ulama sufi. Jadi patut dituduh, ini ulama sufi, ulama sufi. Yang lebih apa? Nggak perlu menganggap diri ulama. Berangkat jadi disebut santri we, alhamdulillah. Tapi yang bukan jadi santri sufi sampai qalibul sufi atau qalibul ilmi sufi. Tapi santrinya adalah santri ahli santrinya santri benar-benar santri alim, santri gemuk, santri simpulan ulama sufi. Hei, menilai orang lain sampai lupa menilai diri sendiri. Siapa ulama sufi? Semuanya itu tanda dari Nabi, bukan bentuk disematkan oleh kita kepada orang lain. Bentuk pepeli, pameli supaya kita hati-hati dari perbuatan ulama sufi. Maaf, saya sakit hati. Dengar Kang Said Abdul ada yang mengatakan kelompok pulang. Kang Said itu ulama sufi. Saya ingin si Rasulullah kali dua santri, kempek. Masa dikatakan ulama sufi sama gerombolan nggak jelas? Sakit hati. Oh, jadi jangan sampai tergiring oleh sesat itu, ya. Jadi gelar adalah penyemangat ulama sufi, bukan kita yang menyematkan. Nah kemudian ta'arraduhum limaqatillahi ta'ala, sehingga bisa menentukan tadi contohnya ya, bukan kontradiksi ya, lebih menampakkan Allahum itu sehingga bisa menampakkan kepada mereka limaqatillah akan amarah Gusti Allah masuk dan juga peduli Gusti Allah. Kenapa itu al-alur dan dunia bidini? Sekira-kira mereka itu ulama sufi, jadi duitnya itu, makannya itu, dari dunianya itu dengan agama, jual agama demi duit, coba diborongkan. Gimana caranya menjual agama untuk dunia? Oh Ustaz, saya ingin nikah istri yang kelima, boleh tidak? Boleh saja, asal saya dan urusan yang lain. Sini. Padahal syariat hanya membatasi sampai Pak Ustaz, saya sebetulnya sudah nisab, harta saya kurang lebih ada 100 juta sekarang. Berapa wajibnya jangan bagi saya Pak Ustaz? Jawab Ustaz. Berapa wajibnya kan? 2.500.000. 2.500.000, tapi saya kalau sudah cuma punya 500.000 buat Pak Ustaz aja semua. Gitu boleh. Tetap udah beres kan? Tuh, jual agama untuk duit demi bukan kayak ceplak capluk. Awas, ente calon ulama sekarang jangan menjual agama untuk duit. Ukur dari dagang roti, ukur dari dagang sweet cake. Ukur dari dagang daging, dagang sayuran, dagang pingping, Pak ayah. Itu jangan memanfaatkan agama mana-mana pakai sorban panjang. Assalamualaikum ya Imam. Gimana masalah bagus Bang? Alhamdulillah Ustaz. Jualnya panjang. Udah melalui mereka. Lalu dibeli boleh kata segede menolak masjid sama.
Assalamualaikum Kang Mama. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah kalau kapan wali Allah ya. Diksi ngajar mate di setan. Di setan. Sorwan paling ngabur. Jawab sampai kasih seret. Jika berat prewedding. Ya, pesantren. Biasa Kang Mama. Ayah teh kamari kasih usaha. Usaha baju salapnya hafal baju kawin mah ayam menerima usaha akhirat nanti masuk neraka nggak ngasih gambarnya akhirnya ngomong dengan susah-susahnya tabungannya di luar demi itu jualan apa? Naudzubillah ya men. Ada lagi itu pakai apa? Judulnya pakai agama itu paling manjur untuk cari duit gak usah capek. Di Jawa kan lagi ramai sampai ada yang jadi konten kreator ya. Aku bikin apa tuh sih susah segitu boleh halalan pakai istri orang lain. Legalitas pakai istri orang lain tukar-tukar istri boleh demi konten tapi demi tujuan konten akhirnya ditangkap karena masalah naik mobil itu sekaligus sesat bahaya. Kenapa? Karena merusak syariat ganggu ketentraman ya syariat dan bisa masuk kategori kepada penistaan dari penjara. Ini juga sama, agama dimainin kayak gitu. Karena Kristen realistis mengurusi dunia. Walaupun tetap ingat akhirat. Karena Nabi pernah menyampaikan, kami amal yang dia tersohor di amal. Kami amal berapa banyak amal-amal yang rupanya seperti amalan dunia, tapi dia menilai di sisi Allah sebagai amalan akhirat. Bahkan min amal akhirat. Berapa banyak amalan-amalan akhirat yang rupanya itu seperti amalan akhirat, tapi di sisi Allah dihukumi bukan amalan akhirat tapi amalan dunia. Seperti orang tua dengan tujuan supaya dinilai sama pacarnya. Banyak kalau yang baru ya kan itu doi mau kesini nih, guru-guru sholat kata khusyuk Allah. Ini khusyuk. Jika khusyuk harus sampai kata ini karena ayat sekarang aku bukan ini sekawan itulah amalan akhirat tapi di sisi Allah menjadi amalan dunia karena pola bidoni dan pola bil mahabbatil doni karena mencari rasa cinta dari Allah bukan di mahabbatillah mencari rasa cinta Allah. Tiket sasaku kalau tujuannya dunia antara dua rajin pura-pura ditambah rajin sampai pura-pura dicokelan tadi lagi sampai tadi cokelan di sambungan terus bisa pakai ekspresi musiknya gini ekspresi memang ngelakatnya di sebelah atau sebaliknya yang tujuan dunia gengsi itu ya ada situ yang tadi lagi sapu-sapu ya orang kan dulu sasapu ngikutin sebagai gengsi sasapu pekerjaan anak-anak kurang sekarang boy anak sekarang mas beri lah ya di sini ada anak sekarang anak yang saya sebagai Allah saya celana pakai celana baju sepatu pakai apa yang buat tidak ada dari bos ayo atulah masih kuat merasa masih kuat takutnya dihibur takutnya masih sulit bukan sesuai bukan sulit pendek keturunnya masih ada lagi siap serius gratis dan satu
Apa mana? Ayat kalau dunia ini wakaful ilmah dari akan wasilatan ila akhdi ila akhdi apa ya? Ila akhdi ya gitu ya. Jadi tidak menjadikan ilmunya dan menjadikan ilmu ini zariatan wasilah atau perantara dia untuk mengambil keputusan. Kemudian watarrahum dalika ila amwali salat. Dan nakut-nakutinya mereka ini buat turruhum gitu, buat turruhum dan nakut-nakuti atau apa ya? Ya bisa jadi butuhnya mereka bila masuk ini terhadap harta-hartanya para raja. Raja di sini dimaksud bupati, gubernur kemarin, habis pemilu kita kan, ada yang nyalon jadi calon gubernur, ada yang jadi DPD, DPRD, provinsi, DPRD, kabupaten, provinsi, DPRD, DPR RI, ada yang menjadi calon presiden, wakil presiden, semuanya itu biasanya ya dari pejabat-pejabat, ada tanda pejabat. Bupati, assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya iya Ustaz kenal ya. Oh, Ustaz sekrek. Enak, ayam menang sama bupati, ayam menang siapa dia mobil Fortuner Cibai. Tenang urusan masa, nana mengurus. Mobil Fortuner atau sudah kayak ini Fortuner. Grand Max. Aduh, Grand Max kalau nyari awak. Avanza. Apal meren, kumaha carana itu mudah-mudahan gampang pakai jamaah di majelis taklim, kurang Google tugas majelis taklim. Setiap majelis taklim hijina sama majelis taklim jamaahnya ayat dua. Lain aku 15 majelis taklim 15.000 jamaah. Mati. Fortuner langsung sopan. Asalkan butuh milik nak. Ya, cukupan. Atau jangan gubernur. Jual kepakusan. Maka kudu milih bupati mereka bisa menyelamatkan kita sederhana. Oh, lebih mantap. Mereka itu ya kan. Jamaah semuanya, kalau Anda tidak milih bupati B, maka nasib Indonesia pasti akan hancur masa depannya. Sedemikian itu karena takdir Allah bisa diintervensi oleh bupati. Oh my God. Alih nafsan dan takbir yang berlebihan pada prosedurnya itu biasa mau perbaikan jamaah pokoknya harus bersempatnya. Jualan ya jualan kita Ustaz. Kemudian waktu amwalil awqaf, ilmu yang tidak bermanfaat bisa melegalkan dirinya untuk makan makanan harta wakaf. Sedangkan makanan harta makanan wakaf hukumnya haram. Seperti masjid. Misalnya pengurus masjid. Sekarang Rian santrinya siapa yang ibadah di sini? Rian. Mana? Beda-beda ya al-Nasr, ya al-Hilal. Kayak jelma bagian ibadah siapa? Al-Nasr aja. Al-Hilal, Al-Ittihad, Benzema. Kita kadang-kadang semangat ini. Sabar, sebentar lagi berbuka puasa. Allahu Akbar. Kesatuan. Jadi harta wakaf itu seperti hartanya masjid. Awas yang urus masjid udah 2 bulan tidak dikirimin sama orang tua, dijual ke diri. Aneh. Atau jual batu nanti masjid pulangan hiji-hiji barang. Encer apa itu maka posting di marketplace masjid Nurul Majri dijual itu.
minus pencet dikit. Speknya tinggal 4 Ada yang bersifat wakaf, kalau pada jual harta wakaf haram di tasarrufkan karena wakaf itu langsung hak kepemilikannya adalah milik Gusti Allah. Lu mau izinnya di mana? Ya Allah izin kita jual masjid, mau sekali. Kira akan namanya akan ada nih manusia. Wal yatama, orang yang punya ilmu manfaat hati-hati dia makan perkara dunianya ini. Termasuk makan makanan yatim. Wal masakin, makanannya orang miskin. Wasuri fahim atamu dan wasokro fahim atamu dan setan bisa apa berubah obsesinya gula masuk ini tulan air sepanjang hari ini telah dilejar memahasangkan obsesi untuk mencari pengaruh nayakan tamas guna supaya batur terus makin tambah cinta akurat dipaksakan tapi tidak organik tidak natural nggak usah mencari itu waman sila tidak mencari apa kedudukan di kulubil khalqi di hatinya mah jam berapa? Oh 13.02 tinggal 10 menit aja ya kita sambil bareng-bareng insyaallah dilanjutkan bareng hari esok besok ya wallahu ta'ala bishawab Allahumma sholli Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'ala wa annana asrafna ala wa ashrafna فانظر علينا قولا اغسل لكل حربا واسخر لنا عوراتي وامني روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع بلغ وجود منا لا للحساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سود صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه كان الدوس الصحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي يا ربي في المصطفى Sehat,
Makasih anak-anakku atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan kesalahannya apabila dalam penyampaian besar menyampaikan bahasa-bahasa yang kurang baik, bahasa-bahasa yang kurang berkenan di hati antum sekalian. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan di sini biasanya kalau sebelum pulang baca doa. Bimbing dari mulai syahadat ada asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu terus kalau ada kampung karim kalau dari baca seperti apa itu bacaan sebelum bukan termasuk sahabat lona itu yang akhir dari bacaan itu buka pula tetap kondisi di atur dijaga jangan kecapean olahraga dengan gula kalau misalkan fisiknya nggak begitu kuat atau puasa khusyuk isi dengan harapan positif dan Al-Quran. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.